Oke, kita mulai pertanyaan pertama ya, Kak. Dari mana Kakak mendapat informasi tentang pengobatan patah tulang Haji Naim? Kalau secara bisa dikatakan kalau dari sisi informasi gitu ya, itu sebenarnya awalnya dari orang-orang sekitar, maksudnya dari tetangga gitu ya. Jadi malah lebih banyak waktu kejadian pertama kalinya kesana itu emang informasi dari orang sekitar. Itu lebih banyak sih, nggak berusaha yang mungkin nggak berusaha nyari sana sini, tapi lebih ke emang informasi dari sekitar aja. Ketika kejadian itu udah pertama kalinya ke sana, informasi dari mereka langsung dibawa ke sana aja gitu. Malah awalnya nggak tahu sama sekali. Jadi emang benar-benar informasi dari tetangga lah kalau dikatakan. Direkomendasikan. Iya, rekomendasi dari orang sekitar ya jatuhnya. Oke. Berarti kapan pertama kali Kakak diobatin di sana? Kalau pertama kalinya itu udah lama sih. Pertama kali ke sana itu malah dulu pas SD. Jadi yang terakhir itu malah yang mungkin ketemunya akhir ini ya, itu tuh udah yang kedua kali balik ke sana. Jadi udah sempet sekian lama terus balik lagi ke sana gitu karena ada case waktu itu terakhir. Kayak gitu. Berarti balik lagi, berarti yang pertama kali itu udah lama banget dan udah sembuh, jadi balik lagi. Udah nggak ada masalah sama sekali, terus ya udah balik lagi gitu. Kemarin udah kejadian itu terus balik lagi. Oke. Nah, biasanya penyakit apa sih yang bikin Kakak kesana? Kemarin itu kita mungkin bicaranya case yang terakhir aja kali ya, yang lebih masih keinget nih gitu ibaratnya. Itu kemarin pertanyaannya lebih ke arah awalnya kan, atau yang jadi sebabnya dulu nih? Yang jadi sebab Kakak penyakit apa gitu? Oh, waktu itu cuman awalnya jatuh gitu ya, cuman tangan tuh tiba-tiba yang bagian sini tuh bengkak gitu. Dan itu awalnya kita mikirnya cuman kayak mungkin memar ya. Itu seminggu tapi nggak sembuh gitu, dan digerakin itu udah bener-bener ya nggak bisa gerak gitu. Di tangan tuh udah nggak bisa gerak, yang memang bener-bener nggak bisa digerakin sama sekali sih kali waktu itu saat itu. Terus akhirnya dibawa ke sana, itu ya ternyata pas udah dipegang sama terapisnya ya, kalau dibilang itu tuh paginya lebih dibilang sebenarnya ada yang geser gitu. Oke, berarti kasusnya yang kedua itu tangannya? Iya, tangan. Kalau yang pertama itu apa? Kaki. Oh, kaki. Semuanya bagian kanan, kaki dan tangan gitu. Berarti pas itu juga karena udah lama sakitnya ya, bukan pas sakit langsung ke situ atau gimana? Sebenarnya pas yang pertama tuh kepikiran. Kalau yang terakhir ya, di case yang terakhir itu kepikiran. Jadi karena pernah yang kaki gitu ya, dengan gejala yang sama, dengan perasaan yang sama, ini kayaknya mungkin sama gitu pikirnya pas kesana. Tapi nggak deh, ini kayaknya cuma memar doang dan lain-lain, karena kan emang ya nggak expect lah ya sampai kayak gitu dari kondisinya. Ternyata emang kayak gitu dan akhirnya kita bawa sana kayak gitu sih. Kan minum dulu Kak. Iya. Oke, terus gimana sih Kak proses pengobatan di Haji Naim itu yang Kakak dapetin, treatment apa kayak gitu? Oke, secara treatment ya, kalau yang terakhir itu lebih ke sebenarnya kalau dibilang udah diurut gitu, cuman nggak bisa dikatakan urutan yang nggak kayak biasanya juga enggak, tapi memang kalau dibilang kayak biasa, kalau ngerasain kita kayak urut badan dan lain-lain itu kan agak lama. Cuman itu hanya dengan waktu yang sebentar aja gitu kan. Cuman emang berasa sih secara impact dari sisi ini. Kalau dibilang secara impact itu lebih ke arah afternya. Jadi sebelumnya itu bisa benar-benar yang treatmentnya tuh cuman kayak biasa aja, diurut biasa, cuman malah nggak yang di area lebih ke area-areanya yang sakit gitu ya. Gitu, nggak kemana-mana dulu, tapi nanti setelah itu baru ke area yang lainnya. Lebih ke standarnya mereka sih kayaknya. Gitu deh.
waktu yang terakhir itu sampai di gift sih. Bukan di gift, lebih kayak diperban biasa aja. Karena dibilangnya biar nggak gerak ya. Gitu. Oh, itu pakai alat-alat itu kayak minyak-minyak gitu kan? Iya, minyaknya dia dengan minyak yang kalau tahu tuh itu kayak minyak kelapa atau minyak apel racikan sendiri lah gitu. Gitu informasinya itu sih waktu itu. Berarti dipijat di area yang sakit aja gitu? Iya. Nggak kemana-mana, paling yang pertama aja sih sampai sini. Tapi setelah bagian bahu sini setelahnya udah cuma di bagian sini aja nih. Berarti kakak pas kaki tangan itu ke Haji Naimnya itu pengobatan sampai sembuhnya 1 kali aja atau berulang gitu, Kak? 3 kali Sampai sembuh 3 gitu? kali 3-4 kali Baru sembuh? Wah. Terus pas kakak diobatin tuh selama menjalani pengobatan, apa yang kakak rasain? Sakit banget tuh atau Pas saat pengobatannya? Iya. Yang pertama sakit, secara jujur sakit. Karena mungkin kalau disampaikan itu ya karena udah hampir 2 minggu ya dari kejadian baru ditanganin, itu udah telat banget gitu. Itu benar-benar yang bisa kerasa apa ya kalau dibilang kayak sakit itu bisa pindah gitu. Karena emang tadinya nggak bisa gerak di tangan, benar-benar nggak bisa begini, nggak bisa begini, jadi cuma bisa begini, nggak bisa, itu dipaksa. Ya sakit banget. Dan itu aja sih, sekali itu setelahnya udah aman sih, bolak-balik ke sana paling kayak cuman ada sakit, cuman masih yang sakit bisa dikatakan di apa ya, masih bisa diatasi lah, nggak yang sakit banget sama yang kayak pertama. Karena yang pertama tuh langsung bener-bener habis itu lemes, karena kan dipaksa itu kan. Gitu sih. Berarti dari pertama, kedua, ketiga itu beda ya treatmentnya? Beda. Sebenarnya kalau cara yang diurutnya sama, area yang diurutnya sama, cuman dan aku ngerasanya pun tenaga dan lain-lain itu nggak ada yang beda. Jadi cuman mungkin ya apa ya, kalau dibilang nggak ada yang beda sih, beneran sama aja gitu secara tenaga dan lain-lain. Cuman kan kayak mungkin ada proses ya gitu, penyembuhan dari yang tadinya belum ditangani sama sekali sampai yang udah mau sembuh gitu. Itu sih bedanya. Yang beda tuh rasa sakitnya kali ya, Kak? Iya, levelnya sakitnya tuh mungkin yang sakit itu dari 3-4 kali balik, lupa pastinya, kalau nggak salah 3 atau 4 gitu. Itu tuh yang sakit pertama, paling sakit itu cuma yang pertama, kedua dan yang ketiganya udah enggak. Oke. Terus menurut kakak nih, bagaimana kakak menilai efektivitas dari pengobatan yang kakak dapetin di Haji Naim? Oke, kalau dibilang efektivitas, secara jujur efektif. Gitu, kenapa? Karena mungkin nggak mungkin balik lagi ya. Gitu, karena ini jatuhnya udah yang kedua kali. Gitu. Karena yang ngelihat efek yang pertama sih, yang waktu kejadian pertama kali itu, kita benar-benar tadinya berdiri pun nggak bisa. Gitu ya, itu sekarang udah biasa aja, Mas, udah bisa main bola, udah bisa apa, dan itu tuh benar-benar nggak ada masalah. Secara efektivitas efektif, cuman balik lagi perlu proses juga. Kayak yang tangan ini pun gitu ya, kalau dikatakan udah bisa normal, cuman emang dipesenin buat masih sering kayak tiap malam pulang kerja tuh masih ngerendam pakai air hangat dicampur garam gitu. Kayak tujuannya apa waktunya itu lebih kayak yang ngelenturin aja sih. Karena kan hangat, ngerelaksasi otot-ototnya gitu, buat kayak gitu. Lebih ke itu sih, kalau dibilang efektif gitu. Maksudnya sekarang tadinya benar-benar ya benar-benar gerak aja enggak gitu, ini bisa gerak, udah bisa normal sih. Jadi kakak sakit berapa bulan yang lalu atau baru banget? Kayak baru sebulan belum ada. Benar-benar yang ya udah, ini cuman kayak begini nih masih ada, kalau ada dorongan dikit gitu, itu masih agak lumayan sakit, cuman kan lebih ke otot gitu lah. Terus Kak, semuanya ada nggak kendala atau hambatan pas kakak menjalani pengobatan? Dalam hal apa dulu nih maksudnya? Kayak dalam mungkin kalau aku nggak di sana sih kayak ngantri gitu lama mungkin. Terus mungkin karena ketika kakak bilang juga kakak harus bolak-balik, kan mungkin ada orang yang males buat bolak-balik atau kontrol gitu.
kakak rasain juga atau ada kendala lain? Nggak ada sih. Kalau secara kendala gitu ya, mungkin karena beda. Maksudnya biasanya kan ramenya dia tuh di pagi sama di sore, yang di ibaratnya jam kerja dia yang awal. Kan waktu ini biasanya pulang kantor habis maghrib jam segini gitu. Aman-aman aja sih, paling nanti cuma 1-2, nggak ada hambatan atau kendala yang berarti sih. Kita kalau dibilang repot ya repot mah repot gitu, bolak-balik gitu. Cuman ya nggak masalah sebenarnya, bukan menjadi hambatan juga karena emang udah bisa dikatakan udah apa ya, mau sembuh ya udah itu resikonya. Iya, lebih ke arah resiko sih, bukan hambatan. Oke. Nah, berarti rumah kakak ke Hajinan kita tahu jauh? Deket sih, Lebak Bulus ke MPR dalam tuh kan 5-7 kiloan. Lumayan deket. Tapi nggak ada hambatan ya kak? Nggak ada. Oh ya, kan kakak juga beberapa kali patah tulang. Terus apakah pengobatan ini satu-satunya yang kakak terima atau kakak ada kayak pengobatan komplementer lainnya gitu yang kakak punya? Nggak ada sih. Bener-bener emang dari yang kejadian pertama langsung ke sana, dan yang kejadian kedua pun juga ke sana langsung. Udah nggak ada lagi kayak ke dokter atau nggak ada, bener-bener langsung. Udah percaya banget ya? Iya, dari yang kejadian pertama sih lebih ke udah sembuh pasti ya, udah bisa normal kayak gitu nih. Oh ya, kan kakak juga berobat di sana. Menurut kakak bakal ngerekomendasiin ke orang lain gak sih berdasarkan pengalaman kakak? Kalau ngerekomendasiin pasti gitu. Kenapa? Karena ada apa ya, ngerasa lebih ke arah experience yang didapat gitu ya, dan kesembuhan yang diterima sendiri gitu kan. Kayak misalkan ada tanya temen yang kemarin gimana gitu, ya udah kayak ceritakan kayak gini juga kan, diceritain emang ya step by step kayak gini kayaknya sampai kayak pengalamannya sembuh dan benar-benar ya bisa normal ya? Gitu ya, worth it gitu loh. Meskipun ya paling capek cuma bolak-balik ya, bagian dari usaha lah ya gitu. Oh ya, kenapa kakak milih buat berobat di Haji Naim daripada tempat kulit lain? Atau emang karena kakak direkomendasiin jadi ya udah? Pada sebenarnya kakak punya pilihan lain gitu buat berobat ke dokter gitu? Sebenarnya kalau ada pilihan lain ada pasti ya, yang alternatif gitu juga kan ada gitu. Cuman balik lagi sih udah percaya dari pertama gitu. Mungkin ya karena percaya ya gitu. Udah percaya dari awal ya udah ke situ dulu. Kalau emang ke situ nggak bisa ya udah baru mungkin ya gitu. Terus jauh ini kayak ya kejadian itu dan banyak gitu loh. Kita tetangga yang direkomendasiin ke sana juga, efeknya ya mereka normal aja gitu, jadi kayak ya udah sih bisa dibilang terpercaya ya. Mungkin aku pengen tanya seputar lingkungan sosial kakak juga nih. Bagaimana kakak menggambarkan kualitas hubungan kakak dengan keluarga kakak? Oke. Secara kualitas ya sebenarnya bukan yang bisa dikatakan dekat juga gitu ya, cuman kayak mungkin kan udah dewasa gitu, maksudnya udah dari kan ada kakak satu dan kakak pun udah punya keluarga sendiri, jadi kayak sekarang ya udah sibuk masing-masing lah ya gitu. Dia udah punya keluarga sendiri, terus orang tua juga udah dengan kesibukan yang mereka masing-masing gitu. Dan kalau dibilang kualitas paling kayak cuman ketika ada waktu ngumpul misalnya kayak weekend gitu, itu ya udah kita ngobrol cerita dan sharing lebih ke arah kayak gitu. Dan kadang juga kalau mungkin itu sama keluarga gitu, dan keluarga juga kadang emang masih ada yang deket, dan ya udah kita ngobrol ya sharing cerita lebih ke arah gitu. Oh jadi nggak terlalu deket ataupun nggak terlalu jauh juga? Iya, bisa dikatakan kalau dikatakan kayak deket banget yang tiap malam cerita dan lain-lain itu nggak juga. Kadang-kadang masing-masing ya? Iya, kadang ada yang pulangnya lebih cepet kan ya udah paling ketemu cuman ngobrol bentar, yang itu di situ udah masuk kamar itu lebih ke arah kayak gitu. Terus bagaimana kakak menggambarkan kualitas hubungan kakak dengan tetangga kakak? Oke, kalau sama tetangga gitu ya lumayan
bisa dikatakan kalau sama tetangga lumayan dekat gitu, maksudnya dekatnya dalam artian ya layak atau tangga lah gitu ya, kayak ngobrol gitu, suka berbagi, mungkin kayak biasa lah kalau di rumah-rumah tuh kayak yang ngebagi, misalkan kita masak ada yang lebih dibagi tetangga, yang kayak gitu lebih ke cukup. Ada beberapa yang emang lumayan, mungkin bisa dikatakan itu udah bukan kayak kalau orang-orang di sini kan banyak yang bilang kayak tetangga tapi udah kayak keluarga sendiri. Nah yang kayak gitu itu tuh ada banyak, lumayan banyak yang kayak gitu, dan suka kayak misalkan keluar rumah kita ngobrol gitu, cerita gitu, yang mungkin lebih ke yang nggak yang hanya sepantaran ya gitu, kadang juga suka ngobrol sama bapak-bapaknya dan lain-lain, lebih ke kayak gitu sih kalau sama tetangga ya. Gitu, nggak yang mungkin ada yang satu dua yang negatif mah ada satu dua, cuman kayak ya udahlah, itu dibandingkan sama yang lainnya masih yang lebih banyak yang ngobrolnya, bergemnya lah ibaratnya kayak. Oke. Terus bagaimana kakak menggambarkan kualitas hubungan kakak dengan teman-teman kakak? Oke, sama teman apapun berarti ya, nggak yang teman kantor, teman manapun. Mungkin bisa lebih, mungkin cukup dekat gitu. Ada beberapa yang nggak lebih kemilih juga sih. Maksudnya milihnya dalam artian nggak semuanya bisa masuk dan ngobrol secara dekat gitu. Paling kalau kayak yang temen HIC 1-2 mah yang saya gitu banyak. Cuman kalau yang udah sampai dikatakan temen banget yang sering habisin waktu, sering bagi-bagi cerita gitu, itu ada lumayan banyak, dan dari situ juga nggak semuanya juga gitu, jadi masih tersaring lagi gitu lah ya. Kalau dikatakan secara hubungan ya ada yang seperlunya, ada yang emang deket dan baik banget gitu, tapi so far lumayan banyak yang dekat-dekat juga sih kayak gitu. Dan ya sama temen gimana ya, bisa dikatakan saling ya udah saling bareng-bareng aja gitu, lebih arah kayak gitu sih. Ya, oke. Terus nih kak, apakah kakak lebih percaya pengobatan alternatif jika direkomendasikan oleh yang tadi sebutin kayak keluarga, teman, atau tetangga? Gimana? Ya, apakah kakak lebih mempercayai pengobatan alternatif yang direkomendasikan oleh mereka, atau lebih percaya kalau kakak cari sendiri gitu kak? Kalau direkomendasikan gitu sama mereka, apakah lebih percaya ketimbang nyari sendiri? Iya. Bisa dikatakan lebih percaya kalau dari rekomendasi ketimbang harus nyari sendiri. Pertama, lebih ke malas effort ya. Maksudnya kayak kan kalau tanpa rekomendasi dari orang-orang terdekat tuh kayak ya sama aja kayak nyari kucing dalam karung, susah juga gitu kan. Oke-okean kalau bagus ya bagus, kalau enggak ya enggak kan gitu. Cuman kalau dari rekomendasi orang-orang sekitar, mindsetnya cuma kayak masa sih mereka mau nyelakain kan gitu, lebih ke arah kayak gitu. Jadi kayak ayo udah gitu ya, lebih percaya juga gitu. Dan pasti mereka merekomendasikan itu berdasarkan pengalaman, biasanya kayak gitu. Apalagi kalau yang udah kategorinya deket ya gitu, pasti mereka merekomendasikannya berdasarkan pengalaman. Lebih ke jauh lebih percaya dari rekomendasi mereka ketimbang perlu nyari-nyari sendiri, atau bahkan kadang review Google pun nggak ngejamin kayak gitu sih. Oh ya, kan kakak juga sempat bilang kalau kakak itu dapat rekomendasi dari tetangga kakak di Haji dan itu. Nah, kakak pernah nolak atau langsung ngiyain gitu kak? Terus pas kakak nolak, mungkin kalau misalnya kakak nolak ya, reaksi mereka gimana? Misalkan nolak gitu Ya, pas masih SD kan mungkin. Waktu itu nggak nolak sih, Langsung iya gitu. langsung iya, karena yang nentuin kan pada saat itu juga bukan pengambil keputusan gitu. Nggak mau gitu, paling ya tetap aja dibawa kan kayak gitu kalau masih kecil. Tapi kalau dipikiran, mungkin kepikiran kalau mungkin dulu gitu ya bisa nolak, kayaknya nggak bakal nolak gitu, karena emang kondisinya ya udah nggak ada pilihan lain, pilihannya cuma operasi atau itu gitu kan. Cuman operasi nggak mau, lebih ke nggak mau, mendingan kayak gitu ketimbang operasi gitu, lebih gitu sih. Kayaknya lebih nggak akan nolak sih kalau disuruh alternatif gitu, kalau untuk case yang kayak gitu. Oke. Pas kakak berobat kan sakit gitu kan ya kak? Apakah
dalam prosesnya itu kakak ceritain ke teman-teman kakak atau tetangga kakak atau keluarga kakak gitu, terus reaksi mereka gimana terhadap cerita kakak yang kesakitan itu? Kalau dibilang kesakitan, kalau kayak zaman sekarang cerita kesakitan malah jadi kebahagiaan orang lain gitu ya. Oh iya. Itu sih lebih ke banyak cerita kayak diceritain kayak pas bagian-bagian kayak gini ya udah. Mungkin kalau keluarga kayak ya udah nggak apa-apa pengobatan gitu. Cuman kalau cerita sama teman dan tetangga itu malah diketawain gitu. Itu kayak lagian aneh-aneh aja, lagian kayak gini lebih kayak malah jadi sebuah bahan obrolan juga ya gitu. Lebih ke kayak gitu sih, nggak yang gimana juga ceritanya, lebih kayak sakit dan lain-lain kayak iya balik lagi jadi kebahagiaan buat mereka gitu. Kesakitan orang kan sama sih, misalkan ada orang cerita ke kita juga sakit pasti diketawain. Lebih ke kayak gitu sih. Oke. Oh ya, kan kakak juga berobat di sana. Mungkin kakak sempat dengar nggak ada pasien yang mengalami komplikasi setelah berobat itu, atau nggak sembuh atau malah makin parah? Kakak pernah dengar? Sejauh ini ya, Atau yang berhasil aja? Iya, ngelatih lebih kayak yang berhasil aja ya. Maksudnya dari yang kejadian pertama sampai yang sekarang itu asal ada tetangga atau orang yang rekomendasi ke sana ujungnya sembuh ya. Belum pernah dengar ada yang nggak sembuh gitu. Paling balik lagi kalau kayak ada beberapa yang afternya kan ya, kayak misalkan kayak kalau sendiri lebih kayak direndam dan lain-lain. Paling mereka nggak ngejalanin hal-hal kayak gitu, baru tuh ada yang kayak apa ya kalau dibilang tambah parah paling gitu. Dia tuh ada pantangan kan, pantangan makan. Nah itu juga lebih ke arah situ sih, biasanya mereka nggak sembuh bukan karena memang merekanya yang nggak bisa, tapi biasanya mereka nggak mantang. Paling yang sering denger tuh karena itu, karena satu bahkan iya sepengalaman sendiri gitu ya, yang terakhir itu kan sebenarnya si pantangannya itu dikasih kertas gitu ya, apa aja nih yang nggak boleh. Nah itu tuh ada satu yang nggak masuk kategori dan kita berpikirnya kayak nggak apa-apa makan itu gitu. Itu tuh waktu itu bebek, case-nya adalah sehari jadi harus balik lagi nih gitu kan. Semalam sebelumnya tuh aku makan bebek gitu. Nah pas dipegang pertama tuh sama terapisnya itu udah ditanya, lu minum es ya awalnya gitu. Gitu kan, es juga masuk yang kategori nggak boleh. Lu minum es ya? Enggak gitu kan. Enggak, emang beneran nggak minum es gitu pada saat itu. Emang beberapa part itu yang dipantang beneran nggak dimakan gitu. Terus diurut lagi gitu kan. Terus kayak oh ini makan ayam ya? Enggak, makannya bebek. Nah itu kan nggak ditulis gitu kan. Nah tapi ada efeknya tuh pada akhirnya ini mah pantas kan lu jadi kayak gini, kaku lagi dan lain-lain yang kayak gitu. Oh itu ya gitu, maksudnya kayak kebanyakan lebih dengernya juga case-case-nya kayak gitu. Mereka nggak mantang makannya, pada akhirnya bikin mereka jauh lebih lama gitu, secara kesembuhannya. Kayak gitu sih, banyak banget yang dengernya kayak gitu. Oke. Mungkin aku masuk ke bagian selanjutnya. Terus aku pengen tanya pendapat kakak nih. Menurut kakak, apakah penyakit hanya bisa disembuhkan atas kuasa Tuhan? Enggak sih. Enggak. Kenapa? Karena ya balik lagi, kalau dibilang atas kuasa Tuhan, bukan atas kuasa Tuhan pasti gitu. Cuman bisa dikatakan ada juga nilai usaha dari kita. Yang kayak jangan kayak kata bilang kemarin, nah udah kalau emang Tuhan ngerestuin gimana di rumah juga sembuh, nggak gitu kan. Kita maksudnya tetap masih meyakininya iya memang atas usaha atas izinnya gitu. Cuman balik lagi kita juga harus tetap usaha, lebih kayak gitu, tetap harus usaha nyari kesembuhan, nggak yang tiba-tiba gitu. Kayak misalkan part of pengobatan alternatif ini gitu kan Pak, kayak Haji Maim konteksnya adalah kesannya Islam banget dan lain-lain, yang sebenarnya nggak juga gitu loh. Dia juga ada aja pasti kan yang pasien ada yang lain-lain gitu. Jadi kayak iya segala sesuatu dia pun kan nggak bisa dikatakan dia bisa itu karena izin pasti gitu. Cuman ya dia pun berusaha mencari ilmunya, belajar dan lain-lain sampai dia tahu titik-titik kenapanya itu kan tetap atas usaha dia belajar dan lain-lain. Nggak yang tiba-tiba gue tidur bangun pagi-pagi bisa mijit, kan nggak juga gitu kan. Kayak gitu sih, lebih kira nggak bisa dikatakan
secara keseluruhan atas izin Tuhan, tapi ada bagian yang memang Tuhan lebih ke kayak gitu. Terus aku mau nanya juga nih Kak, apakah ada doa atau ayat yang Kakak doakan itu ketika Kakak sakit? Dan apakah Kakak lebih percaya jika suatu pengobatan itu dalam prosesnya ada pembacaan khusus gitu Kak? Kalau alternatif ya? Kepercayaan maksudnya gimana? Misalkan Kakak sakit, terus apakah ketika Kakak sakit itu biasanya Kakak baca doa atau ayat? Nah, jika Kakak kayak pengobatan alternatif gitu, Kakak tuh lebih percaya pengobatan yang ada unsur-unsur kayak dibacain doa atau ayat, atau ya udah? Ngerti. Secara khusus enggak yang kayak punya kayak sakit ini harus doa ini gitu. Enggak. Bukan enggak nganut yang kayak gitu gitu. Dan kalau untuk yang kayak ketika kita ke pengobatan dan yang pengobatannya melakukan itu malah kayaknya menghindari gitu. Kenapa? Karena takut ketawa, lebih kayak ngapain sih gitu kan, kayak ya udah gitu kan, bisa dalam hati ya gitu kan, kayak nggak seharusnya wow gitu. Kayak ya udah, kalau emang kan dia yang tahu juga ya. Toh juga kayak misalkan contoh dia ngomong kayak gitu, terus dia berharap gua ngapalin ya? Kan nggak juga gitu kan, gue juga nggak bisa ngapalin yang itu langsung gitu loh, harus ada tulisannya, baca dulu berkali-kali baru hafal kan gitu. Lebih ke iya sih kayak gitu, lebih nggak yang apa, pertama yang pasti secara diri sendiri nggak yang megang kayak gitu, dan yang kalau apakah lebih memilih yang kayak gitu nggak juga gitu. Karena kayak ini pun kayak gitu enggak kan gitu maksudnya. Secara penglihatan yang kasat gitu ya, kasat mata enggak ada yang dilakukan bismillah, paling bismillah doang. Ya wajar gitu, dalam segala hal kita ngapain ya bismillah kan gitu. Kayak gitu sih, nggak pernah ngeliat yang dia sampai kayak baca ayat apa baru dipegang gitu, nggak juga. Entah kalau dalam prakteknya dia sendiri yang mengamalkan, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau yang secara kasat mata nggak ada sih. Oh, berarti lebih ke Kakak tuh milih yang udah yang prosesnya pasti aja. pasti. Iya, lebih kayak gitu. Nggak mikirin kayak ada orang yang kayak gitu, tapi kalau yang ada malah kayak nggak deh, hindari dulu aja gitu, cari yang pasti aja. Oke. Oh ya, kan Haji Naim tuh kemarin kan aku observasi juga ya. Emang sih aku nggak ngelihat dia baca panjang gitu, tapi ada yang dihafalkan gitu. Aku sempat lihat. Terus gimana pandangan Kakak terhadap pengobatan yang menghafalkan kayak gitu ya? Iya, secara personal nggak apa-apa, maksudnya kayak balik lagi gitu kan, toh juga dia kayak entah kayak emang ada gitu kan, kayak dia kayak ngomong komat kamit kayak gitu. Ya udah gitu, mungkin itu memang hal yang harus dia lakukan atas keilmuannya dia, kemampuannya dia harus menghafalkan itu, dan nggak apa-apa sih gitu, balik lagi kepercayaannya masing-masing kan lebih ke arah situ. Kalau memang ternyata pengobatan yang kayak gitu lebih mujarab dan lain-lain, ya udah nggak apa-apa gitu, balik lagi lebih ke arah kayak gitu sih, nggak yang masalah atau gimana, enggak. Yang sembuh ya Kak? Yang penting sembuh, kuncinya di situ. Yang kita cari kan kesembuhan, balik lagi. Nggak apa-apa, mau dia mau bacanya satu Al-Quran juga nggak apa-apa kalau emang pada akhirnya sembuh. Kalau si prosesnya nggak apa-apa. Iya, ikutin aja udahlah. Menurutnya kita nggak tahu apa-apa daripada sakit. Oke. Ada Kakak ada nggak kayak kepercayaan kepada tokoh agama tertentu gitu? Gimana nih kebuka dong kalau gini ya? Maksudnya kayak ada kan orang yang percaya kayak Habib gitu-gitu Kak, terus Ustadz sampai suka ngerekomendasiin ya, sesuatu gitu Kak. Kakak tipe-tipe orang yang kayak gitu atau enggak? Ini agak sensitif ya gitu, kan maksudnya lebih ke arah gini. Di posisi ini tuh yang kita rekomendasikan atau yang emang kita ikutin sampai benar-benar fanatik banget gitu. Percaya aja sih, kalau lebih percaya. Misalkan kalau ada tokoh agama yang kakak percaya, terus dia ngomong
kakak dia kayak influencer deh kak, kayak Influencer gitu. sih agama. Oh iya influencer agama gitu kak. Aduh bingung lagi. Kalau nggak ada nggak apa-apa kak. Lebih ke siapa ya? Mungkin kalau ngeliat dari Instagram gitu ya, Iya. lebih ke Habib Jafar aja sih yang diikutin. Siapa? Habib Jafar. Tahu nggak? Tahu nggak? lucu itu kan. Nah ya udah itu doang gitu. Kenapa? Punya alasan sendiri sih, lebih ke kayak mungkin part of orang yang lebih mikirin cara pendekatan, karena cara dia masuk ke dalam lingkungan, ibaratnya ke marketnya dia ya, kalau marketnya dia itu nggak yang kayak kebiasaan kebanyakan orang, maksudnya kebanyakan orang agama gitu, dia nggak yang menyebarkannya dalam konteks yang ini nggak boleh kayak gitu, nggak ya kayak gitu. Cuman buat aku sendiri dia itu lebih kayak yang ngerangkul gitu, dalam artian ya udah lu nggak apa-apa, lu punya pemahaman dan pemikiran lain nggak apa-apa, tugas gue adalah ngelurusin pikiran lu, yang lu pikir selama ini salah, sebenarnya nggak kayak gitu loh, ini kayak gini, lebih ke yang kayak gitu sih kan, lebih ngikutin ya gitu, maksudnya nggak yang dengan kan ada yang Maksa gitu kak. iya playstyle yang teriak-teriak yang kayak gitu kan. Itu malah lebih kayak apaan sih lu, yang kayak secara jujur ketika ketemu yang kayak gitu malah yaudah apaan sih lu gitu sih. Dan dia pun bukan yang tipikal maksa banget gitu kan ada yang kayak lu harus ya udah balik lagi kan, ya itu pilihan lu gitu. Lu sendiri yang tanggung jawab, tugas gue di sini adalah mengingatkan, lu yang nggak mau dengerin ya udah itu urusan lu kan gitu. Itu sih lebih kayak kadang lebih ke arah lebih kena sama yang suruh mikir, karena itu suruh mikir gitu, lu bikin salah nggak, kayak lebih kena sama orang-orang kayak gitu. Secara jujur yang ngikutin dari dulu pertama kali dengar dan tahu dia gitu, meskipun nggak pernah bahkan nggak pernah dengar dia tausiah langsung gitu, kayak kebanyakan orang ketika ngikutin tokoh agama ngikutin tausiahnya gitu, kayak sama dia cuman kayak iya konten-konten dia, cara dia ngobrol dan yang lebih ke arah kayak gitu gitu. Dari situ lebih udah emang kayak gini ternyata kayak gitu. Jadi dia lucu ya kak. Iya. Pendekatannya enak itu sama anak muda juga. Iya, itu kan yang lebih kayak fun buat anak-anak itu kayak mending lu bilang gitu timbang lu nunjuk gua salah. Anak-anak ya kalau pribadi pun ngasih gitu juga. Mending lu ngomong ke gua salah tapi nggak langsung. Sampai bikin gua mikir aja sendiri bahwa gua tuh salah. Ya kayak gitu, lebih kena kayak gitu kan zaman sekarang. Itu sih salah satu part yang kayak ngerasa ini gitu, maksudnya yang dan dia menyebarkannya secara santai, secara nggak yang maksa dan menggebu-gebu. Dan buat dia bahkan yang lebih enak part of dia tuh apa ya, bisa ngerangkul dan ngasih pandangan bahwa ya semua itu sama gitu kan ya. Meskipun dengan cara dia ngelucu dan lain-lain, konten-kontennya dia yang kayak gitu lah, lucu-lucu nggak jelas. Kalau misalkan Habib Jafar merekomendasikan sesuatu, berarti kakak percaya gitu, karena kakak udah serak gitu. Not to be sure. Secara balik lagi gitu. Secara nggak tergantung konteks juga kan? Iya, tergantung konteks itu, karena konteks marketing nih udahlah gitu doang, cuman kayak gitu kan. Nggak semuanya, cuman mungkin nggak akan jadi top of mind, cuman mungkin akan dipertimbangkan lebih ke arah kayak gitu. Nggak yang selalu harus nih gitu. Tapi kayak lebih bisa dikatakan pertimbangan aja. Gimana lagi kak? Seberapa intens pewarisan nilai, pandangan, ataupun kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun di keluarga kakak? Intens atau enggak? Sering atau enggak? Enggak. Secara nilai-nilai ya? Iya. Nilai-nilai yang diturunkan enggak ada sih. Kayak mungkin yang masih banyak diturunkan gitu, lebih kayak sama keluarga tuh
ya harus kumpul gitu. Jadi memang ada rutinitas sendiri sama keluarga besar ya, nggak hanya keluarga. Jadi benar-benar secara turunan dari yang nenek kali ya, dari nenek sampai cucu-cucu sekarang itu masih suka ngumpul dan cuma nilai-nilai yang kayak gitu-gitu, nggak yang sampai kan ada yang kayak kamu harus megang ini nih ilmu yang kayak gini nih turun temurun nih, nggak ada gitu. Iya. Fine aja ya udah, cuma kayak pesannya dari dulu cuma ya udah yang penting sama keluarga tuh kumpul jangan musuhan, lebih kayak gitu aja. Kalau kebiasaan tertentu juga ada nggak Kak? Kalau lebaran mancing, kalau kumpul keluarga tuh bukannya ngumpul di rumah tapi pasti yang laki-lakinya mancing, yang perempuannya kemana aja gitu. Lebih ke rutinitas yang kayak gitu aja, yang kayak jarang dilakukan. Kalau mungkin kayak bukan yang dilakukan kalau ya, yang biasanya dulu zaman masih di sana dilakukan, tapi karena perkembangan gitu ya, emang udah mencar kemana-mana, nanti ketika ngumpul ya udah ngelakuinnya itu lagi. Lebih kayak gitu sih, nggak ada yang bener-bener Spesifik ya? iya, nggak ada bener-bener nggak ada. Agak aneh dan agak complicated emang keluarganya. Mungkin kayaknya yang general gitu aja kayak sopan gitu. Kayak kesopanan, nilai agama gitu. Nah, kalau agama ya pasti ada. Cuman kalau kesopanan nggak sih, kayak orang tua aja kan ya malah dijadiin bahan bercandaan yang kayak gitu-gitu. Oh ya, tipe keluarga yang kayak gitu ya? Iya, yang kayak ya bukan yang nggak sopan. Aja ya? Iya, bukannya sebenarnya di part itu nggak bisa dikatakan nggak sopan juga. Cuman kayak ya udah kita lagi kumpul lagi bercanda, itu dibercandain siapapun, lebih ke kayak gitu sih. Cuman ketika udah nih selesai bercanda ya disuruh apa tetap ada. Kalau orang tua bilang enggak udah kayak gitu, tetap ada itu. Nggak sih, itu nggak bisa dikatakan nggak sopan juga ya. Ya orang konteksnya lagi bercanda gitu, mau siapapun dihajar ya udah. Iya benar. Ya. Kan kakak direkomendasiin Haji Naim sama tetangga ya? Kalau dari keluarga kakak sendiri ada nggak yang ke Haji Naim? Nggak ada, itu pertama kali. Jadi bisa dikatakan aku tuh yang jadi bahan percobaan di keluarga kayaknya. Setelah itu baru tuh ada tuh keluarga 1-2. Karena Iya, karena pertama kali jadi bilang makanya jadi kelinci percobaan keluarga. Nah sebenarnya nggak mau juga ya. Kelinci percobaan karena sakit kan aneh. nggak apa jadi sumber. Iya. Beri informasi. Betul. Ya kak, menurut kakak sendiri pandangan kakak terhadap pengobatan alternatif itu gimana? Balik lagi kalau ini ya bukan yang diskreditkan juga ya, cuman di zaman sekarang tuh banyak yang kayak susah banget nyari yang beneran bisa dipercaya gitu, karena banyak juga case-case yang kayak dari sisi pengobatan alternatif sembuh enggak habis duit doang. Itu kan banyak yang kayak gitu apalagi kayak terakhir tuh ada yang kayak retak apalah itu loh, kayak gitu ya, itu kan kayak part of pengobatan alternatif gitu loh. Cuman kayak banyak juga kayak banyak cerita yang beredar gitu kan, bukannya sembuh malah jadi salah urat, banyak yang jadi saraf kejepit dan lain-lain yang bukannya sembuh malah tambah parah gitu. Lebih ke kayak pandangannya ya balik lagi sih, banyak yang kalau yang beneran dan emang udah terpercaya ya itu benar-benar ngebantu for sure gitu, kayak Haji Naim ini kan bisa dikatakan mungkin menghemat kos banyak banget gitu, menghemat pengeluaran gitu kan, dari yang mungkin kalau ke dokter atau operasi ke meja operasi bisa puluhan jutaan kan, dia cuma seikhlasnya gitu, bahkan nggak narik kan gitu, yang ditarik malah parkir doang kan kayak gitu, bahkan parkir pun juga kalau nggak ngasih nggak apa-apa kan gitu. Yang kayak gitu loh, kayak kalau emang yang beneran bermanfaat, yang emang beneran dari dulu yang ngebantu banget gitu, untuk alternatif. Tapi kalau yang mungkin dua sisi sih, maksudnya kayak ada yang negatifnya ada yang positifnya gitu. Kalau yang negatifnya ya balik lagi, kalau yang kayak cuman apa ya, bukan asal-asalan juga sih, cuman kayak merasa bisa, merasa mampu, padahal sebenarnya nggak ada ilmunya, karena itu juga bahaya ya gitu. Ya banyak gitu malah
malpraktik kalau nggak salah. Dan malpraktik kayak gitu juga banyak banget gitu informasi. Dan ya itu sih lebih ke arah kayak gitu, nggak bisa dikatakan bagus banget juga enggak, dibilang setuju banget sama pengobatan alternatif juga enggak, tapi dibilang nggak setuju pun enggak juga. Itu lebih yang tergantung gitu loh maksudnya. Jadi percaya atau enggak ya? Iya, dan balik lagi memang kepercayaan yang jatuhnya. Ya, aku mau nanya juga nih kak, ada nggak kayak ramuan tradisional yang kakak apa sih namanya konsumsi ketika kakak sakit? Coba ada nggak kak? Sakit apapun. Ya, Paling kalau batuk ya. ramuan tradisional. Ya, apa sih Jahe. kecap? Enggak, kecap sama jeruk. Jeruk. Ya udah kayak gitu kan, kalau suara hilang, udah itu doang. Itu tradisional sih katanya. Tradisional nggak sih jatuhnya? Kecap Iya. sama jeruk, iya itu doang kalau suara hilang. Berarti sisanya kayak enggak pernah. Enggak Minum pernah. obat kayaknya. Iya, lebih ke yang generik aja. Kayak sakit kepala ya udah langsung Panadol. Nggak mengkonsumsi yang herbal gitu. Bikin nggak doyan gitu. Tapi ada yang rekomendasi nih pak? Ada aja. Ada aja 1-2 macam nggak pernah dengar. Karena emang nggak suka. Enggak, memang nggak bahkan jangan nggak suka, nggak tertarik dengernya nggak. Karena nggak percaya bisa sembuh. Bisa dibilang. Kan? Kecuali direkomendasiin sama tetangga. Bisa jadi. Tapi nggak juga, itu kan ngasih tahu tetangga. Yang ngasih tahu tetangga, keluarga, teman. Baik. Kepercayaan sendiri aja. Kalau kayak masa sih? Karena kayak secara basic kan maksudnya lulusan pertanian yang tahu kandungannya. Terus kayak obat tuh begini karena ini enggak kan. Orang itu nggak ada pengaruhnya sama-sama. Jadi kayak juga sama itu. Lebih kepercayaan ya kan? Iya, lebih kayak keyakinan sendiri aja, yakin sembuh, itu sembuh lah. Oke. Itu pertanyaan terakhir sih kak. Itu pertanyaan terakhir. Mungkin kakak ada hal lain yang mau ditanyain atau kakak mau ngasih informasi sesuatu terkait apa gitu di Haji Naim? Lebih ke nanyanya kenapa ya gitu, kenapa Haji Naim gitu yang dijadikan objek aja tuh. Objek penelitian itu kenapa di situ? Sebenarnya itu balik lagi karena kemudahan sih kak, karena kan Salsabila ini tuh ada saudaranya. Sebenarnya kita lebih ke nyari topik pengobatan alternatifnya sih kak. Nah, terus studi kasusnya Haji Naim karena ada gatekeepernya ibaratnya gitu. Jadi lebih mudah dapat akses buat dapat informasi kayak gitu. Dan kalau di Haji Naim tuh udah famous gitu sih kak Haji Naim. Jadi Kuncinya di situ. Nggak, nyari siapapun kayaknya nggak ada yang nggak tahu deh. Kalau emang orang Jakarta ya, beneran orang Jakarta pun tahu. Kalau orang Jakarta mah dia tinggalnya di mana, bahkan orang Bekasi pun ada yang tahu juga. Pokoknya masih orang Jabodetabek kayaknya tahu deh. Karena dulu pernah ada yang dulu itu tuh ada yang memang dari luar kota juga gitu, ada yang dari. Makan dulu yang pas kecil itu ada yang sampai nginep-nginep. Kan sekarang juga masih ada ya kan. Masih ada juga di sana. Yang itu yang biasanya kemarin jauh-jauh yang karena kan harus kembalinya 2 hari sekali, biasanya 2 sampai 3 hari sekali itu harus balik lagi. Itu sih. Daripada bolak-balik nih. Daripada bolak-balik biasanya malah nginep di situ. Memang disediain kan tempatnya. Itu sih kalau dibilang nggak yang penasaran lebih kayak kenapa objek Haji Naim. Sekian banyak alternatif nih, kenapa Haji Naim? Bingung juga mau apa ya, tapi ya si Haji Naim famous jadi gampang. Bener, gampang nyari respondennya juga kan. Ya pas aku kesana tuh kan naik gokar kan, terus kemana kok Haji Naim semua tuh kenal, terus satu komplek ternyata anak-anaknya Ada semua. keturunannya, ya. Iya. Haji Bahkan- siapa Haji siapa? Iya kan, kalau nggak salah tuh ada 3. Iya. Yang pusat itu yang di tengah tuh. Terus
agak ke depan dikit itu ada satu anaknya, terus agak ke sana dikit ada yang khusus perempuannya. Iya. Ya gitu. Banyak. Dan turun temurun. Ada. Iya. Iya, makanya topiknya tuh tentang kepercayaan tangga sosial gitu-gitu, karena biasanya orang-orang yang ke situ tuh adalah orang yang dikasih info. Iya. Sama turun temurun. Iya, Karena kan dia turun temurun kan gitu. Udah sih. Kak. Oke, Kak. Mungkin itu aja wawancara. Terima kasih banyak Kakak udah ngulangin waktunya. Oke. Maaf kalau ada kata-kata aku salah. Sama maaf kalau emang secara informasi agak kurang gitu ya. Ini udah banyak kok, Kak. Udah nggak ada lagi. Mungkin nanti kalau misalkan aku ada follow up question, nanti aku hubungin lagi kalau ada. Kak. Boleh.